Bismillah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan taufik, inayah dan maunah darinya jugalah kita bisa kembali silaturahim dalam forum yang semacam ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita meskipun dari jarak yang jauh kita di masing-masing tempat untuk bisa lanjutkan kajian kita ini. Dan insya Allah kita akan masuk lanjutan dari tafsir surat Al-A'raf ini sudah sampai ayat yang ke-164. Sebelumnya sebagai pengantar sedikit barangkali karena di sini ada yang baru bergabung ya. Tadi saudara saya ini Ade Fakhrul dan beberapa yang lain yang mungkin juga baru bergabung seperti Pak Haji Subagia minggu yang lalu. Saya ingin ingatkan sedikit bahwa kajian surat tafsir Al-A'raf ini dari ayat yang pertamanya itu sebetulnya adalah ayat yang ingin memberikan penjelasan kepada Nabi kita Muhammad SAW agar dalam dakwah beliau saat itu di kota Mekah yang penuh dengan tekanan-tekanan, penuh dengan kondisi-kondisi sosial yang tidak nyaman untuk mengembangkan dakwah tauhid beliau, di mana orang-orang kafir Quraisy begitu menentang tauhid yang disampaikan oleh beliau kepada kaum Quraisy pada khususnya dan bangsa Arab pada umumnya waktu itu ya. Namun demikian Allah tekankan kepada Nabi Muhammad dan pengikutnya bahwa Al-Qur'an ini sebagai wahyu Allah turunkan tidaklah bermaksud untuk membuat mereka susah. Tidaklah bermaksud untuk membuat kehidupan umat Islam ini menjadi umat yang senantiasa dalam keterbelakangan, dalam kesulitan-kesulitan hidup, dan itu bukan tujuan Al-Qur'an diturunkan. Maka Allah jelaskan ya, kitabun unzila ilaika falayakun fi sadrika harajun minhu litundira qauman litundira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ini adalah sebuah kitab Al-Qur'an ini maksudnya Allah turunkan kepada engkau wahai Muhammad, maka hendaklah engkau tidak merasa susah, tidak merasa tidak nyaman, tidak merasakan sebuah penderitaan yang sangat berat ya. Karena sebab menegakkan nilai-nilai Al-Quran itu sendiri. Meskipun memang untuk menyampaikan Al-Quran itu bukan hal yang mudah. Di ayat yang lain dikatakan, Inna nahnu nazalna alaikal Qur'ana tanzila. Ya. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau ya Muhammad Al-Quran yang penuh isinya dari A sampai Z, artinya dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas, yang semua isinya adalah petunjuk kepada Rasulullah. Meskipun nilai-nilai petunjuk itu tidak semuanya adalah berupa syariat, perintah dan larangan, di dalamnya juga ada isi pokok-pokok akidah tauhid, ya, yang menjelaskan tentang apa yang ada di dalam Al-Quran untuk menjadi pegangan umat manusia. Kemudian juga ada penjelasan tentang sejarah, ya, kisah-kisah umat di masa dahulu yang sifatnya untuk memberikan pembelajaran kepada Nabi dan para sahabat untuk bagaimana hidup di masa kini, di masa saat mereka hidup waktu itu, ya, dengan bercermin dan mengambil pelajaran dari kisah umat-umat terdahulu, ya. Nah, memang di ayat surat Al-Insan yang tadi saya singgung, saya bacakan, surat yang ke-76 ayat 23 dikatakan, Inna nahnu nazalna alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami telah turunkan kepada engkau Al-Quran ini. Dan turunnya untuk memudahkan engkau diturunkan secara berangsur-angsur. Fasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum athiman au kafura. Maka bersabarlah engkau dalam membumikan nilai-nilai wahyu Allah ini dalam kehidupan sosial engkau. Ya, jadi Nabi di dalam membumikan nilai-nilai Al-Quran ini diminta oleh Allah supaya bersikap sabar. Dan prinsipnya adalah wala tuti minhum athiman au kafura. Engkau tetap tidak boleh ya mengikuti apa yang menjadi jalan atau pilihan hidup orang-orang yang berdosa, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir. Ya, tetap istiqomah konsisten di jalan menuju ridho Allah ini.
Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Banyak-banyaklah menyebut nama Allah untuk menenangkan hati dan jiwamu supaya tegar dalam perjuangan ini, tidak merasa kecil hati, tidak cepat putus asa. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Dan di sepanjang malam, di saat semua lelap tidur, jadikan itu sebagai saatnya engkau berkomunikasi dengan Allah sehingga membuat hati engkau menjadi lebih kuat, ya, lebih tenang dalam menghadapi semua kenyataan hidup pada saat awal-awal dakwah itu. Innaha ulai yuhibbunal ajilah. Jangan ikuti orang-orang yang kafir itu karena mereka orientasi hidupnya adalah hanya dunia, hanya untuk hidup hari ini dan zaman itu saja. Mereka tidak memandang adanya kehidupan lain sesudah kehidupan mereka mengalami yang namanya kematian. Ya. Nah itu kita Nabi diingatkan seperti itu. Nah kemudian dari surat awal-awal Al-A'raf yang kita kaji di awal tempo hari itu diterangkan juga tentang sejarah umat manusia dari pertama kali penciptaan. Diterangkan bahwa Allah telah menciptakan syariat ini lebih dahulu yang disediakan untuk manusia ketika hidup di dunia, mereka akan bisa hidup dengan petunjuk Allah langsung, ya. Lalu kisah mereka sampai bisa hadir di muka bumi ini diceritakan dari mulai penciptaan Nabi Adam dan godaan iblis laknatullahi alaih yang pada awalnya sifatnya seperti dengan para malaikat, ya, walaupun secara makhluk berbeda, tapi sifatnya adalah hamba Allah yang hidupnya di dalam surga bersama dengan para malaikat lainnya. Allah menciptakan mereka yang pada gilirannya ketika diciptakan manusia pertama yaitu Adam alaihissalam diminta untuk menghormati ciptaan Allah. Sesungguhnya perintah sujud kepada Adam itu adalah penghormatan terhadap ciptaan Allah yang baru, yang bukan makhluk dari yang diciptakan dari cahaya atau dari nur, dan juga bukan yang dari api yaitu jin itu sendiri, tapi makhluk yang berbeda, itulah manusia. Namun ketika diperintahkan sujud kepada Adam, iblis menolak, dan kita tahu dalam sejarahnya akhirnya penolakan iblis menyebabkan dia menjadi sosok makhluk yang terusir dari kehidupan yang enak, yang damai, yang penuh dengan kebahagiaan tadinya di surga itu. Namun demikian dia tidak merasa putus asa untuk ingin juga mengajak orang lain bernasib seperti dirinya. Kalau saya susah, saya menderita, mestinya orang lain juga ikut dengan saya. Itu dalam pandangan dirinya seperti itu. Lalu kemudian dia mengajak Nabi Adam alaihissalam, dibujuknya untuk supaya mendekati satu-satunya larangan Allah. Ya, larangan Allah itu adalah mendekati pohon yang sebetulnya penyebutan khuldi itu dalam Al-Quran adalah larangan yang sifatnya kalau itu diikuti menyebabkan seolah-olah ini atas informasi iblis kehidupan Nabi Adam akan kekal di surga. Ya, jadi sebetulnya sejarah tentang Nabi Adam makan buah khuldi, apakah betul-betul buah khuldi, bentuk pohonnya seperti apa, itu wallahu a'lam. Ya, at-takyif, penyifatan tentang atau pensifatan tentang kisah Nabi Adam yang lebih detail, justru dalam Al-Quran itu tidak diterangkan lebih jauh. Al-Quran hanya menjelaskan Nabi Adam prinsipnya mendekati larangan satu-satunya dari semua kebolehan yang disediakan. Jadi sebutan khuldi itu sebetulnya sebutan dari iblis yang dia menjanjikan kalau Nabi Adam menyentuh larangan itu, dia akan mendapatkan kehidupan kekal di surga sebagaimana kehidupan para malaikat. Tentu saja Nabi Adam ingin seperti itu, ya. Dan itu sebetulnya pembelajaran pertama buat kita umat manusia, karena memang iblis sejak dia diusir sudah bertekad, sudah berjanji dan minta izin kepada Allah agar dibiarkan hidup sampai hari kiamat untuk bisa menggoda anak cucu Adam. Ya, dari mulai Adam sendiri sampai anak cucunya nanti sampai hari kiamat untuk menyimpang dari tuntunan ajaran Allah. Nah, itu prinsip hidup iblis waktu itu. Dan dimulai dari menggoda Adam. Lalu kemudian Allah menceritakan di surah Al-A'raf ini secara rinci, walaupun tidak secara detail yang mendalam, tapi dikisahkan kisah para nabi secara berurutan dalam sejarah. Ya, jadi kisah Nabi Hud yang pertama dikisahkan, ya, kisah Nabi Nuh yang pertama maksudnya, kemudian Nabi Hud, kemudian Nabi Soleh, Nabi Su'aib dan seterusnya, ya, sampai kepada Nabi Ibrahim, lalu tapi Nabi Ibrahim tidak disinggung secara detail, hanya sosok
yang hidup di zaman Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Lut. Ya, karena Nabi Lut hidup satu zaman dengan Nabi Ibrahim. Ya, karena Nabi Ibrahim tidak mengarah kepada kisah tentang seperti yang kita bahas dulu. Ya, beda yang diceritakan dalam ayat ini adalah umat-umat yang durhakanya luar biasa sehingga Allah hukum mereka karena mereka menantang, ya, menantang para nabi dan para rasul, ya, dengan kata-kata seolah-olah seandainya kalian benar, kalian betul membawa wahyu dari Allah, buktikan bahwa kalian punya kuasa, Allah akan menolong kalian dan Allah bisa mengazab kami, menyiksa kami. Itu menantang semuanya seperti itu. Makanya yang diceritakan di sini adalah umat-umat yang sifatnya menantang para nabi seperti itu sehingga Allah memberikan azab yang berat kepada mereka semua. Sampai kepada kisah Nabi Musa alaihissalam ini. Nah, ini juga adalah umat yang menantang Nabi Musa dengan sebuah sifat yang luar biasa. Banyaknya, dari mulai kisahnya dengan Firaun sampai kisahnya Bani Israel itu sendiri yang pada akhirnya diceritakan sifat-sifat mereka untuk kita umat Islam saat ini mengenali mereka. Karena mereka itulah yang hidup berdampingan dengan kita pada zaman ini. Nah, sebetulnya sejak ayat 163, ya, ketika Allah mengatakan 163 Al-A'raf, kita lihat kembali. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Sejak ayat ini sebetulnya Allah sedang menceritakan kepada Nabi, ya, kisah dari sifat-sifat Bani Israel yang akan ditemui oleh Nabi saat beliau berinteraksi, bergaul bersama nanti dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Jadi ayat ini sebagian dari surah Al-A'raf ini ada yang memang turun di Madinah. Ya, walaupun secara keseluruhan ayat ini turunnya kebanyakan adalah di Mekah. Jadi ketika Nabi akhirnya bertemu dengan orang Yahudi di Madinah, disuruh oleh Allah, tanyakan si Yahudi itu, ngerti nggak mereka sejarah kakek moyangnya mereka dulu, nenek moyang mereka. Dan ternyata mereka ingat betul, ingatan orang Yahudi itu kuat. Diiyakan, betul, memang pernah ada larangan untuk supaya berbuat sesuatu dalam kaitan tentang hari Sabtu. Hari Sabtu sudah diciptakan oleh Allah bagi orang Yahudi sebagai hari raya mereka, hari ibadah mereka, hari yang dikhususkan, yang diminta mereka tidak menjadikannya sebagai hari kesibukan mereka. Mereka diminta tidak bekerja lagi, tidak beraktivitas yang banyak di hari Sabtu. Selain itu selama 6 hari sisanya silakan mau mencari nafkah, mau bekerja, termasuk dalam konteksnya di sini yang karena mereka kerjanya banyak waktu itu nelayan, hidup di tepi laut, banyak memancing ikan, banyak mengambil ikan. Nah, sebetulnya sifat dari perintah Allah di ayat gambaran Allah tentang sifat Yahudi di ayat 163 ini itu menggambarkan orang-orang Yahudi yang sebetulnya sedang diuji oleh Allah. Mereka diuji oleh Allah justru di hari Sabtu diciptakan oleh Allah sedemikian rupa ikan-ikan itu pada kumpul di tepi laut. Di tepi-tepi pantai, ya, ikan itu berhampiran. Jadi betul-betul hampir nggak kelihatan air, ikan semua isinya. Tapi justru Allah uji mereka di hari Sabtu nggak boleh mancing, nggak boleh ngambil ikan. Nah, sementara hari-hari lain Allah uji ikan itu menjauh semua. Nah, ternyata orang Yahudi itu menyikapi ujian Allah dalam bentuk larangan kepada mereka supaya tidak mancing di hari Sabtu dengan membuat khullah. Khullah itu membuat apa ya, kita berpikir mensiasati begitu, ya, melakukan hal yang seolah-olah menjalankan perintah Allah. Kami tidak mancing di hari Sabtu, tapi di hari Sabtu mereka buat sedemikian rupa seperti baskom besar di tepi pantai sehingga akhirnya ikan itu pada ngumpul di situ. Mereka tidak ambil di hari Sabtu, jadi begitu hari Ahadnya mereka dapatkan ikan yang banyak itu. Nah, itu sebetulnya bentuk dari contoh sifat Yahudi yang digambarkan dalam Al-Quran ini. Nah, berikutnya ayat yang 164 ini Allah berfirman, wa idh qalat ummatum minhum lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum au mu'adzibuhum adaban syadida. Ingatlah ketika ada satu umat
di antara orang-orang Yahudi itu ada satu kelompok mereka yang bertanya begini, mengapa kalian ajarkan, kalian sampaikan nasihat kepada kaum yang sudah pasti Allah menghukum mereka, menghancurkan mereka, yang sudah pasti Allah mengazab mereka dengan azab yang pedih. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Mereka menjawab ya bahwa ya kata mereka ini semuanya adalah agar kami punya alasan nanti di mata Allah bahwa kami sudah menyampaikan, mengingatkan mereka, lalu mereka tetap berbuat kemungkaran, maka menjadi urusan mereka sendiri. Ya, nah kalau mereka bisa ingat, tentu jadi kebaikan pula bagi mereka. Itu di ayat 164. Kemudian ayat 165-nya Allah katakan, falamma nasu ma dzukkiru bihi anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'i wa akhadna alladziina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Maka tatkala mereka sudah akhirnya lupa dengan apa yang diingatkan mereka tentang kebaikan, kebenaran, ajaran Taurat, ajaran Nabi Musa alaihissalam kepada mereka, ya, ada yang kami selamatkan di antara mereka. Kami selamatkan orang-orang yang tadi bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, melarang orang untuk berbuat kemungkaran. Ya, orang itu kami selamatkan. Ya, orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang pedih, siksaan yang keras, karena sebab mereka selalu berbuat fasik. Ya. Falamma atau manuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Maka tatkala mereka telah bersikap sombong lagi atas yang Allah perintahkan kepada mereka, dan orang lain yang tadi mengingatkan mereka dari kelompok mereka sendiri, ada orang yang baiknya ngingetin orang Yahudi yang lain supaya ingat kepada Allah, tapi mereka bersikap sombong, tetap menentang ajaran Allah dan Rasul mereka Nabi Musa waktu itu. Maka akhirnya Allah firmankan kepada mereka, jadilah kalian semua yang menentang itu sebagai kerak-kerak yang hina, dan seterusnya. Nah, kita akan dalami tafsirnya insya Allah. Ya, yang pertama ini dari ayat 164 ini. Ya. Dikisahkan dalam tafsir ini bahwa wahina khalafu amrallah, tatkala Bani Israel sudah mulai kembali melakukan hal-hal yang bersifat menentang aturan Allah dan Rasulnya yaitu Nabi Musa alaihissalam, wahtalu ala stiyadis samak, dan ketika mereka sudah mulai mensiasati ya aturan Allah itu dengan melakukan kegiatan yang katakanlah waktu diperintahkan tidak berburu, tidak memancing di hari Sabtu, mereka mensiasatinya dengan melakukan hal-hal yang lain yang akhirnya ternyata tetap ujungnya juga mengambil ikan yang dilarang itu. Wa im'anan minhum fil ghayyi wad dhalal. Ya, tatkala kita tahu mereka sudah berada kembali di dalam jalan yang ghayyi, jalan yang tidak lurus, jalan kesesatan, in qasama ashabul qaryah ila salati firaqin. Al-Quran menjelaskan ketika itu kaum Bani Israel terbagi menjadi 3 golongan besar. Ya, keadaan mereka seperti itu. Yang pertama, firqatun asad fahalla bihal adab, yaitu satu kelompok yang memang terus-menerus mensiasati hukum Allah dan Rasulnya, menolak menjalankan hukum Allah dengan semestinya. Mereka betul-betul mengingkari, tidak ada niat baik dalam hatinya untuk ingin menjalankan agama itu dengan baik. Maka buat kelompok yang pertama, halla bihal adab, bagi mereka azab ya, yang terus-menerus Allah janjikan kepada mereka nantinya. Yang kedua, wa firqatun nahat wa wa'azat fanajahallahu minal adab. Ada satu kelompok yang kedua, yaitu kelompok yang pada waktu itu mengingatkan orang-orang kelompok pertama tadi supaya jangan berbuat semacam itu, jangan melakukan itu. Itu sama juga dengan menentang hukum Allah, sama juga dengan kita berarti melakukan larangan Allah. Nah, itu kata kelompok yang kedua ini. Maka kelompok yang kedua ini yang memberikan nasihat, yang memberikan tausiah, katakanlah kalau di sini disebut wa'azat, memberikan kritikan atau teguran yang baik kepada mereka. Maka kelompok ini Allah selamatkan dari azab. Jadi ada kelompok Bani Israel yang golongan kedua Allah selamatkan dari azab. Yang ketiga
wa firqatun i'tazalat falam tanha walam tuqarif al-ma'siyah wa qad sakata biha anhal Qur'an. Yaitu kelompok yang ketiga. Ini kelompok ketiga ini dia tidak berbuat jahat, tidak berbuat maksiat sebagaimana kelompok pertama tadi. Tapi dia adalah kelompok yang diam aja. Diam, tidak menegur, tidak mengingatkan ya orang-orang yang kelompok pertama tadi yang berbuat maksiat, yang melanggar aturan Allah itu dibiarkan. Nah, ini kelompok yang karena diam aja Allah nggak terangkan banyak tentang keadaan mereka. Karena ini kelompok yang kalau dalam kehidupan ini kelompok yang tidak aktif, ya kelompok yang tidak banyak jadi tidak menonjol ya. Jadi yang pertama itu adalah kelompok yang menentang, yang kedua kelompok yang adalah orang-orang yang berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan, bahkan mengingatkan orang yang berbuat kejahatan tadi itu. Lalu kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok yang diam saja. Maka Al-Quran tidak banyak bicara tentang keadaan mereka. Qala Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas sampai mengomentari begini. Ma'adri ma fu'ila bil firqati sakitah anajau am halaku. Al-Quran tidak menjelaskan lebih jauh tentang nasib kelompok yang ketiga ini. Apakah termasuk yang Allah selamatkan atau termasuk kelompok yang tetap Allah azab. Jadi kalau kelompok pertama kan tetap jelas Allah azab mereka. Kelompok yang kedua Allah selamatkan mereka, ya, karena mereka adalah orang-orang yang baik, ya. Sementara kelompok yang ketiga nggak dijelaskan. Qala Ikrimah. Sementara Ikrimah, salah satu mufassir yang lain mengatakan, falam azal bihi hatta arafathu annahum qad najau li'annahum karahu ma fa'alahu ulaika fakasani khullatun. Ya. Wa itmaman lil qissati yudakiruna al-Qur'an fi ayatihil bayyinat bima halla bi ulaikal ashqiya fa yaqulu taqaddasat asma'uhu wa id qalat. Ya, ini ayat yang ke-164. Jadi kata Ikrimah itu begini. Memang tidak dijelaskan sampai dengan saatnya ketika diketahui bahwa mereka betul-betul ada di hatinya kecenderungan untuk membela kelompok yang kedua, kelompok yang menegakkan kebenaran. Ya. Nah, ternyata akhirnya mereka adalah orang yang membenci, orang yang tidak suka perbuatan kelompok yang pertama. Ya. Maka dari itu, ya, jadi hanya bedanya mereka nggak melakukan. Ya, jadi istilahnya mereka sebetulnya tidak suka perbuatan yang pertama, tapi mereka tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar seperti yang dilakukan oleh kelompok kedua. Kelompok kedua yang berani menegur, mengingatkan kelompok yang pertama. Maka kelompok yang ketiga ini baru ketahuan belakangan, tergantung kepada mereka masing-masing. Ketika mereka adalah orang yang tetap tidak melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, sebagaimana perbuatan kelompok pertama, ya. Namun mereka diam. Nah itu ternyata diamnya itu menunjukkan kelemahan, kalau bahasa kita sekarang umat Nabi Muhammad, kelemahan iman. Ya. Dia hanya menolak perbuatan kelompok pertama, tidak setuju, tapi tidak berani karena takut dibunuh, takut mendapatkan aniaya atau kezaliman dari kelompok yang pertama. Ya, ini adalah kelompok yang selalu ada juga dalam kehidupan umat manusia. Ini ada dikatakan oleh Ikrimah seperti itu. Yang terpenting mereka adalah kelompok yang hatinya menyetujui kebenaran seperti yang diperbuat oleh kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua maksudnya, yang tadi berani mengingatkan. Karena kalau hatinya tidak memilih menyetujui perbuatan kelompok yang kedua, hanya sekedar hatinya tidak setuju dengan perbuatan kelompok yang pertama yang berbuat maksiat dan dosa tadi, dia belum bisa masuk ke dalam golongan kelompok yang kedua nantinya. Nah itu artinya tidak masuk pendukung yang kedua. Makanya dalam ayat ini disebutkan begini. Wa id qalat ummatun minhum, dan ingatlah ketika berkata sekelompok umat di antara mereka, ya, lima ta'iduna qauman. Nah, itu ditanya, kenapa kalian nggak mau ngingetin kaum itu? Kenapa kalian mau memberikan pembelajaran, memberikan teguran, memberikan peringatan kepada kaum yang Allah sudah pasti menghukum mereka, dan Allah pasti akan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Mereka menjawabnya ma'dzirah, ya ini untuk menjadi alasan mereka nanti di hadapan Allah, ya.
wala'allahum yattaqun. Mudah-mudahan kelompok pertama akhirnya menjadi orang yang bertakwa. Jadi kelompok yang kedua itu punya alasan. Mereka mengingatkan kelompok yang pertama supaya nanti di hadapan Allah, kalau mereka ditanya, kenapa kalian diam saja ketika ada kemungkaran? Kenapa kalian diam saja melihat ada kelompok pertama yang berbuat maksiat dan dosa terus-menerus? Nah, mereka mengatakan, kami tetap, walaupun mereka itu orang yang susah dibilangin, keras kepala, tetap saja dengan dosa dan kesalahannya, pokoknya menyampaikan, pokoknya mendakwahkan, pokoknya mengajak. Itu jawaban dari kelompok yang kedua. Falamma nasu madzukiru bihi, maka tatkala akhirnya semuanya, ya, dari kelompok yang pertama terutama dan sebagian dari kelompok yang ketiga melupakan apa yang Allah peringatkan kepada mereka, ya. Kemudian Allah katakan anjainal ladina yanhauna anisu. Yang Allah selamatkan hanyalah orang-orang yang tadi melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itu yang Allah selamatkan, itu kelompok yang kedua. Wa akhadna alladziina dzalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Dan kami akan memberikan, ya, azab siksaan kepada orang-orang yang zalim dengan azab yang ba'is, ya. Azab yang malah ada yang menafsirkan itu azabnya itu jadi terus-menerus akan kena azab, ya. Kelompok yang pertama ini. Bima kanu yafsukun, karena sebab mereka selalu berbuat fasik. Falama atau, maka tatkala mereka menyombongkan diri, betul-betul terbukti perbuatan maksiat mereka itu, ammanuhu anhu, dari apa yang dilarang mereka melakukan perbuatan maksiat itu tetap mereka kerjakan. Qulna lahum, akhirnya kami katakan kepada kelompok yang pertama dan sebagian kelompok yang ketiga yang akhirnya ikut kepada kelompok yang pertama, maksudnya kami katakan kepada mereka, kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian seekor kera, ya, kera yang hina. Nah, ini para mufasir mentafsirkannya, ya. Kalau jumhur mufasirin mengatakannya betul-betul jadi kera. Tapi kera yang tidak punya keturunan. Mereka hanya menjadi kera, ya, hanya kerjanya makan saja dan berlangsung kurang lebih 3 hari. Betul-betul jadi kera. Tapi ada yang mengartikannya, sebagian daripada ahli tafsir itu, mereka berperangai seperti perangai kera dan sampai seterusnya mereka mati. Nah, sedangkan yang tadi jumhur mufasir, artinya kebanyakan para ahli tafsir lebih cenderung mengatakan betul-betul jadi kera, hanya saja dalam waktu yang singkat, ya, paling lama 3 hari mereka sudah mati dan mereka tidak beranak, tidak punya keturunan, ya, dan mereka tidak lagi punya kehidupan berikutnya sebagaimana manusia yang punya anak keturunan. Itu sampai pada generasi mereka saja selesai. Itu azab buat orang yang Allah jadikan sebagai kera. Itu yang dikatakan para mufasir. Kemudian kita lihat berikutnya keterangan ayat, summa tutabi'us surah bi uslubiha al-mumti'. Kita lihat ayat-ayat berikutnya dalam ayat yang ke-165, 166 tentang kisah ini. Fatatahaddath an ulaikal aqwam al-mutamarridina 'ala Allah. Kita akan lihat lebih jauh kelompok-kelompok dari kelompok yang pertama ini, yaitu kaum yang senantiasa bersikap durhaka menentang Allah, ya, hukum Allah ini. Alladzina tafannanu fi turuqil baghi wal ijram. Orang yang tetap merasa enak, merasa nyaman dengan keberadaan mereka di jalan yang keliru itu, di jalan dosa mereka. Hatta masakhahumullahu qiradatan wa khanazir. Sampai akhirnya mereka, Allah hapus sebagian mereka itu, generasi yang jadi pemimpin keras kepala ini menjadi qiradah, menjadi kera, ada yang menjadi babi, ya, istilahnya diciptakan, yang akhirnya kemudian mereka hancur, binasa. Kama qala subhanahu wa ta'ala, yang di ayat 166 tadi, falamma atau ammanuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Ya, Allah kutuk mereka, istilahnya menjadi makhluk yang lain karena memang mereka keras kepalanya luar biasa. Wa ba'da an dzakkarati suratul karimah mahalla bi ahlil qaryah, sesudah Allah menerangkan, ya, dalam ayat-ayat berikutnya ini tentang kehidupan penduduk negeri yang tinggal di Baitul Muqaddas waktu itu, di tepi pantai, yang punya kehidupan yang sebetulnya sudah nyaman,
ya, kehidupan yang sudah baik karena juga punya tanaman yang subur dalam kehidupan mereka. Namun alladzina khalafu amrullah wastadu yaumas sabti. Namun mereka menentang ya hukum Allah, menentang perintah Allah, di mana mereka tetap melakukan siasat untuk bisa mengambil ikan di hari Sabtu. Jadi ambil ikan tetap di hari Sabtu sebetulnya, walaupun mereka mengatakan ngambilnya di hari Ahad, tapi mereka melakukan kegiatan yang membuat ikan itu ngumpul di hari Sabtu, nggak bisa balik lagi ke laut, ya akhirnya meskipun mereka akhirnya ngambilnya di hari Ahad, itu sama dengan menyibukkan diri mereka, yang berarti menentang perintah Allah supaya tidak melakukan kegiatan apapun di hari Sabtu supaya fokus kepada ibadah kepada Allah. Jadi sebetulnya orang-orang Bani Israil itu diarahkan ibadah kepada Allah itu di hari Sabtu. Makanya hari Sabtu itu jadi hari ibadahnya orang Yahudi. Ya, buat kita umat Islam hari ibadahnya adalah di hari Jumat, orang Nasrani di hari Ahad itu. Kemudian walam tujdi ma'ahum an-nasaih wal mawa'iz. Enggak berguna, enggak bermanfaat nasihat kepada mereka. Ingatan-ingatan, peringatan-peringatan kepada mereka. Ajakan-ajakan kebaikan lagi kepada mereka udah enggak ada gunanya. Zakara ta'ala ma sayahillu bi ahfadihim a'da'ul insaniyah. Maka kemudian Allah akan menyebutkan kisah anak keturunan mereka nantinya, yang nantinya akhirnya menjadi musuh-musuh kemanusiaan, musuh-musuh umat manusia. Ini dari cikal bakal kelompok yang pertama ini. Ini akan menjadi musuh-musuh umat manusia. Yang kalau kita bahasanya sekarang ini melihat orang Yahudi yang Zionis. Jadi Yahudi yang as-sahyun kalau dalam bahasa Arabnya. Min alwanil azab wa tashrid. Yang kita lihat nantinya mereka akan mendapatkan bermacam-macam siksa dari Allah. Ya. Bermacam-macam bentuk penderitaan Allah berikan kepada mereka. Fa innahum jarsau matis syarri. Mereka ini kalau boleh bilang kalau dalam bahasa jarsau matis syarri itu adalah benih-benih yang bisa membuat kehancuran dalam kehidupan sosial. Nah, inilah mereka. Jadi mereka itu kayak bakteri-bakteri jahat dalam tubuh manusia. Nah itulah gambaran sifat orang Yahudi yang dimaksud oleh Allah dalam kajian ini. Ya, kelompok yang pertama itu. Mereka akan menjadi cikal bakal orang-orang yang akan merusak tatanan kehidupan umat manusia. Wa asasul bala fi kulli zamanin wa makanin. Karena sebab perbuatan mereka lah itu orang-orang yang ada di sekitarnya itu akan merasakan juga kehidupan yang penuh dengan cobaan-cobaan berat, ujian-ujian berat di setiap zaman, di setiap tempat. Wal ahfadu ala dinil ajdad. Nah, anak keturunan mereka pastinya ngikuti nenek moyang mereka sebelumnya. Jadi anak cucu mereka nanti kaum Bani Israil ini berbuat seperti yang kita saksikan dalam kehidupan modern sekarang ini, itu karena perbuatan nenek moyang mereka sebelumnya yang memang suka berbuat dosa dan berbuat maksiat, menolak perintah Allah sedemikian rupa. Fil baghi wal fasad. Dalam urusan kejahatan, dalam urusan merusak, itu sama generasi yang barunya sekarang ini dengan generasi nenek moyang mereka pada zaman dulu setelah zaman Nabi Musa itu. Walidzalika faqad tawa'adahumullahu bitaslitil adabi alaihim ila yaumil qiyamah. Karena itulah Allah berjanji akan mengazab mereka dalam bentuk kehidupan mereka beberapa kali akan mengalami dikuasai oleh orang lain. Mereka akan mengalami kehidupan kembali dijajah oleh orang lain. Jadi seperti kisah mereka sebelum kedatangan Nabi Musa. Ya, di zaman Fir'aun sebelumnya, ketika mereka kaum Bani Israel mengalami penjajahan, mengalami kondisi kehidupan sosial yang penekanannya luar biasa, mereka mengalami siksaan, mereka mengalami azab dari kaum Kipti, ya kaumnya Fir'aun waktu itu. Dan keadaan yang serupa akan mereka alami setelah zaman Nabi Musa alaihissalam ini. Bi'aidil mu'minin awil kafirin. Mereka akan mendapatkan penguasaan dari orang-orang baik yang menguasai itu mereka itu nanti adalah orang beriman, menguasai mereka, maupun orang-orang kafir lain. Ya, orang kafir juga tapi menjajah mereka, menguasai mereka. Liyudhiqahum jazaan ma kasabu min syai'in.
Itu semua adalah agar mereka merasakan balasan dari perbuatan mereka yang melakukan penentangan-penentangan terhadap hukum Allah dan perintah Allah. Wa an haula'il yahud yatahaddatsil ayat, ya, untuk orang-orang Yahudi Bani Israel generasi yang semacam ini, yang tadi cikal bakalnya di kelompok yang pertama tadi itu yang tetap menentang, Allah menjelaskan di dalam kalimatnya di ayat ke-167. Begini kata Allah. Perhatikan baik-baik ya. Kalimatnya dari Allah, wa idz ta'adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamah man yasumuhum su'al adzab. Dan ingatlah ketika Allah mengumumkan, mempermaklumkan Tuhanmu hai Muhammad maksudnya, bahwa nanti akan dibangkitkan kepada mereka, ya, sampai dengan hari kiamat, muncul orang-orang yang akan membuat bangsa Yahudi ini menderita. Yang membuat kaum Bani Israel yang seperti ini akhirnya akan menjadi bangsa yang terus menderita, merasakan azab. Itu disampaikan demikian, ya. Inna rabbaka lasari'ul hisab. Sesungguhnya Allah Tuhanmu adalah Tuhan yang sangat keras siksanya, ya. Yang wa innahu laghafurur rahim. Namun demikian Allah juga adalah zat yang sungguh maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi disifatkan sifat Allah betul-betul dua hal, ya. Allah yang keras azabnya dan Allah yang juga maha pengampun lagi maha penyayang, ya. Meskipun orang kayak Yahudi sudah seperti itu, Allah tetap memposisikan dirinya sebagai zat yang maha memberikan azab sekaligus maha memberikan ampunan. Wa ma'nal ayatil karimah, ya. Ini ayat berikutnya ini. Baik, maaf saya lanjut. Ini ada telepon masuk sebenarnya dari sini rupanya. Baik Pak Idam, saya lanjut, ya. Ma'nal ayatil karimah kira-kira begini, ya. Ayat yang 167 ini, uzkur hina a'lama rabbuka. Ingatlah ketika Allah Tuhanmu memberikan informasi, memberitahu, mengumumkan, katakanlah begitu, kepada kita semua umat manusia ini. Ilman yaqinan qati'an. Tentu saja Allah zat yang maha tahu, ya, yang maha mengerti tentang keadaan semuanya, dan diberitahu kita ini dengan ilmu yang penuh dengan keyakinan dan tidak terbantahkan, ya, dari ayat 167 ini, annahu bahwasanya sayusallitu alal yahud man yudiquhum aswa al adab, bahwa kepada orang-orang Yahudi nanti, dan dari sejak awal Yahudi yang tadi menentang sampai dengan Yahudi anak keturunan mereka, akan ada kepada mereka siksa, ya, azab yang pedih yang akan mereka rasakan, ya. Bisa babi isyanihim wa mukhalafatihim li amrillah, karena sebab kedurhakaan mereka dan sebab penentangan mereka terhadap perintah Allah. Jadi mereka menentang aturan Allah, ya, dalam kehidupan mereka ini. Wantihakum li maharimihi, dan karena mereka, ya, justru melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Diharamkan sesuatu, malah itu yang didatangi, ya. Wa qad sallatallahu alaihim bakhta nasr. Nah, ini dalam sejarah dicatat orang Yahudi ini mengalami kondisi merasakan azab Allah berulang-ulang. Mereka dikuasai oleh kelompok-kelompok selain mereka nantinya, baik dari golongan orang beriman maupun dari golongan orang kafir, itu menguasai, ya, secara nggak langsung akhirnya menghukum, menindas orang-orang Yahudi ini. Dalam sejarah ini disebutkan yang pertama, waqad salatallahu alaihim bakhta nasr. Ini dalam bahasa Arab bakhta nasr yang dimaksud di sini adalah, mungkin kita masih ingat, itu adalah Raja Nebukadnezar, ya. Raja Nebukadnezar, ya. Itu apa namanya? Kalau dalam bahasa Arabnya disebut Bukhtanasar, ya. Yang hidup pada tahun 630, ya, sampai tahun 562 sebelum Masehi, ya. Itu saya terangkan sedikit.
Bakhtanasar ini adalah al-majus faqatalahum wasabbahum, yaitu orang Majusi yang menyembah api. Waktu itu menyerang orang-orang Yahudi sampai mereka dibunuhi semuanya dan dibakar orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ya. Ini adalah dinasti kekaisaran Babilonia baru, ya, yang hidup pada waktu itu. Nebukadnezar ini menggantikan ayahnya Nabopolassar yang meninggal pada tahun 605 sebelum sebelum Masehi, ya. Nah, ini awal hukuman Allah kepada kaum Bani Israel dalam bentuk ada bangsa lain yang menyiksa mereka, menjajah mereka. Jadi akhirnya membuat mereka sebagai kelompok yang betul-betul mendapatkan hukuman dari Allah langsung. Lalu yang kedua disebutkan wasallatu alaihim an-nasara. Lalu mereka pernah mendapatkan zaman dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Fa'adalluhum wa qaharuhum, dihinakan mereka, dipaksa mereka untuk hidup dalam kehinaan oleh orang-orang Nasrani pada waktu itu. Wa darabu alaihimul jizyah, mereka dipaksa untuk membayar upeti. Kalau kita bahasanya bayar pajak. Sementara orang-orang Nasrani bebas nggak bayar, tapi orang-orang keturunan Yahudi ini itu dipaksa untuk membayar upeti ini. Wasallatu alaihim khatamul anbiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga pernah dikuasai, ya, arti kehidupan mereka itu dalam kendali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir. Fatahharul ard min rijzihim. Tapi bedanya Nabi Muhammad membersihkan mereka. Betul-betul dibersihkan umat yang hidup di Madinah itu dari orang-orang Yahudi yang punya pemikiran-pemikiran jahat. Dulu di zaman Nabi itu ada Yahudi, ya, Bani Nadir, Bani Khazraj, itu semua itu ada pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ajlahum anil jaziratil arabiyah. Nah, akhirnya Nabi Muhammad itu menjadikan yang tinggal itu adalah orang-orang Yahudi yang ikut kepada ajaran beliau. Dibersihkan dari orang-orang Yahudi, keturunan yang jahat seperti yang digambarkan dalam ayat ini, kelompok yang pertama tadi. Lalu wasallatu alaihim akhiran Hitler. Lalu menguasai, menjajah mereka, bangsa Yahudi ini pada zaman kita modern ini, yaitu Hitler. An-Nazi fastabaha hammahum, yaitu dari kelompok Nazi, ya, yang menjadikan mereka sebagai orang yang dihinakan, ya, dibunuh, dianiaya, ya, wakada yabiduhum wa yufnihim, hampir saja dihabisin mereka semuanya, nggak ada sisa anak keturunannya oleh si Hitler ini. Bil qatli wa tashrid, ya, dengan pembunuhan ataupun dengan pengusiran. Itu yang dilakukan oleh Nazi Hitler waktu itu. Ya. Jadi bil qatli dengan pembunuhan, wa tashrid fil ard, atau diusir, ya, dari kampung halaman mereka sehingga mereka menjadi bangsa yang terusir, cari tempat sendiri. Wala yazalu wa'dullahi bitaslitil adabi alaihim sariyan ila an yaqtulahumul muslimuna fil ma'rakatil fasilah insyaallah. Dan akan tetap kondisi orang-orang Yahudi Zionis yang kejam semacam ini akan mendapatkan hukuman Allah dalam bentuk siksa kepada mereka ini sampai nanti mereka juga akan dibunuh oleh kaum muslimin dalam peperangan yang menegakkan antara hak dan batil insyaallah nantinya, ya. Tahqiqan lima akhbaro anhul ma'sum, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nabi, ya, bahwa itu akan menjadi hal yang nyata dalam kehidupan umat Islam di masa yang akan datang, ya, di mana Nabi alladzi la yantiqu anil hawa, Muhammad bin Abdullah, sosok yang tidak pernah mengucapkan kata-kata yang keluar dari hawa nafsunya, yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah, yang sudah mengatakan wadzalika fi ma rawahu Muslim fi sahihi, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Dalam hadis sahih itu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi pernah bersabda begini, la taqumu sa'atu
hatta yuqatilal muslimunal yahud. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai nanti orang-orang muslim kembali memerangi orang-orang Yahudi Zionis itu tadi. Fayaqtuluhumul muslimun. Orang muslim di mana-mana mencari orang Yahudi Zionis itu dan membunuhi mereka. Hatta yahtabi al-yahud waro as-syajar awil hajar. Sampai ada orang Yahudi di zaman perang itu bersembunyi di balik pohon, bersembunyi di balik batu. Ya. Fayuntiqullahu syajara wal hajar. Allah jadikan pohon dan batu bisa bicara. Ya. Fayaqulu, sampai si pohon dan batu itu bisa bicara, ngomong begini, ya muslim, ya Abdullah, hada Yahudi warai, ta'al, ya, faqtulhu. Pohon dan batu sampai ngomong begini, hei seorang muslim, sini lihat, di belakangku ada Yahudi ini bersembunyi, ya, kalian bunuhlah mereka. Nah itu sampai pohon dan batu bilang begitu. Illal gharqad fa innahu min syajaril Yahud. Kecuali ada sebuah pohon yang namanya adalah al-gharqad, itu adalah pohon yang sampai pada hari ini itu ditanam oleh orang-orang Yahudi Zionis semacam ini. Itu kita lihat kalau di Israel, pohon gharqad itu sudah mereka tanam. Ya, itu karena mereka percaya dengan ini. Justru kita umat Islam ini yang kadang percaya, kadang tidak dengan pemberitaan dari Rasulullah bahwa akan terjadi di akhir zaman nanti sebelum hari kiamat. Orang-orang Yahudi Zionis yang kejam itu, yang durhaka, yang suka membantah, yang suka menolak perintah Allah itu, yang membuat kekacauan dalam kehidupan ini, yang dikatakan oleh Allah tadi itu sebagai bakteri dalam kehidupan badan seseorang. Jadi dia adalah satu benih yang selalu akan merusak kehidupan tatanan kehidupan umat manusia yang menginginkan kedamaian, menginginkan ketentraman. Mereka justru yang menimbulkan hal-hal yang sebaliknya. Maka kelompok ini pada akhirnya itu akan dibunuh atau diperangi oleh umat Islam sebelum akhir zaman. Jadi akhir zaman maksudnya sebelum hari kiamat berlangsung. Itu hadis sahih ini dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab sahih beliau. Wa taqlimul hajar wasyajar haqiqatun la budda waqi'ah. Kata-kata pohon dan batu itu adalah pohon beneran, ya, batu beneran. Dan itu akan terjadi nyata, ya. Sebagai orang beriman kita mesti meyakini itu, ya. Li'annaha min alamati sa'ah. Dan itu merupakan tanda-tanda kiamat yang besar yang nanti akan menjadi tanda kiamat yang menjadi kiamat akan terjadi. Wa hadzal hadits ihda mu'jizatir Rasul anil umur al-ghaibiyah. Hadis ini secara tidak langsung merupakan mukjizat Nabi dalam perkara-perkara yang gaib, yang beliau tidak tahu, tapi sudah diberitahu oleh Allah bahwa akan terjadi hal semacam itu nanti. Ya. Waqad dhaharat basyair hadan nasr bitajammu'il yahud fi ardi Filastin. Dan sekarang ini seperti ditampakkan oleh Allah kenyataan yang akan terjadi nanti umat Islam akan memerangi mereka. Dengan apa? Dengan dikumpulkan oleh Allah orang-orang Yahudi ini di satu tempat, yaitu di Palestina. Jadi nanti Yahudi-Yahudi itu secara tidak langsung nanti yang ada di Amerika, yang ada di Eropa, yang ada di Cina, yang ada di Asia, itu nantinya akan kumpul mereka ke sana. Kumpul ke Palestina, ya. Terutama mungkin setelah negara Israel ini diakui oleh dunia internasional, akhirnya diakui sebagai sebuah negeri dan akhirnya menjadi tempat kumpulnya mereka para Yahudi-Yahudi itu. Nah, disitulah mulai nanti akhir zaman itu akan terjadi. Ya. Liyadbahu ala aidil muslimin insyaallah. Jadi mereka akan dikumpulkan di situ untuk disembelih, untuk diperangi oleh umat Islam nanti akhirnya pada akhir zaman. Ya. Wahum yadhununa annaha watanun lahum. Mereka mengira itulah negeri asli mereka. Ya. Wasatakunu makbaratun lahum. Padahal itu akan menjadi kuburan bagi mereka. Ya. Hasabal wa'di an-nabawi al-karim. Itulah janji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan lihat orang Yahudi sekarang yang masih berpencar di mana-mana, ya, di Amerika, di Eropa, di Asia, di Cina dan sebagainya. Itu akhirnya akan kumpul nanti semua. Nah, setelah mereka kumpul, disitulah nanti akan terjadi peperangan antara umat Islam dengan orang-orang Yahudi ini.
dan disitulah akan menjadi kuburan buat mereka. Kemudian dikatakan dalam tafsir ini juga adalah wa ba'da hadzal bayan asy-syafi an jara'imil yahud. Setelah Al-Qur'an menerangkan begitu hebatnya cerita tentang orang-orang Yahudi yang jahat atau yang potensial jahat, benih ya, mereka punya benih jahat yang selalu melawan nilai-nilai kemanusiaan, ya. Wa ma katabahullahu alaihim minas tasyarrud wad diya'. Setelah Allah menetapkan mereka, ya, bahwa mereka akan menjadi bangsa yang akhirnya hilang, bangsa yang akhirnya akan kembali dihancurkan, bisa babi baghihim wa ijramihim, karena sebab kedurhakaan mereka, karena sebab perbuatan dosa mereka, karena perbuatan kezaliman mereka yang besar. Dzakara subhanahu annahu alzamahum adzilla was-sighar. Maka kemudian Allah menyebutkan dan memastikan mereka bahwa mereka nantinya akan kembali menjadi bangsa yang hina, bangsa yang rendah, yang kecil. Wa farraqahum fil biladi tawaif wa firaqan. Ya. Nah, ini kisah sebelum mereka dikumpulkan di dalam Palestina ini. Allah mulanya akan menjadikan mereka berpencar di mana-mana negeri, ya, menjadi kelompok-kelompok, ya, yang mereka akhirnya punya peran di negeri di tempat mereka tinggal. Fafikul libal datin firqatun minhum. Di setiap negeri akan ada kelompok Yahudi ini. Ya. Nah, mungkin secara keturunan darah barangkali sudah tidak semuanya persis seperti keturunan mereka secara darah. Tetapi ya, orang yang punya kecenderungan mengikuti faham dan pandangan mereka akhirnya ikut bergabung bersama kelompok Yahudi ini. Meskipun Yahudi adalah agama yang tidak bersifat dakwah. Dia tidak mempropagandakan agamanya. Beda dengan agama Nasrani, ya, yang mengajak orang lain juga kepada ajaran mereka, ya. Atau kita ajaran Islam sendiri yang mengajak dakwah kepada ajaran tauhid kepada umat manusia. Sedangkan Yahudi tidak. Yahudi itu merasa keturunan mereka itulah orang yang super, maka mereka tidak perlu orang yang banyak. Orang yang banyak hanya untuk bisa dikendalikan, hanya untuk menjadi pengikut, ya, melaksanakan ide-ide kotor mereka, ya, ide-ide jahat mereka. Nah, kemudian disebutkan walaisa lahum iqlimun yamlikunahu hatta la takuna lahum syaukah faqala taqaddasat asma'uhu. Nah, mereka nanti akan hidup di negeri yang bermacam-macam, ya. Namun mereka tidak punya satu tempat yang khusus, ya, sebelum Allah tentukan tempatnya. Nah, itulah barangkali yang dimaksud di sini adalah akhirnya Allah jadikan mereka seolah punya kekuasaan bisa menguasai negeri Palestina itu. Itu barangkali yang dimaksud di sini. Itulah barangkali tafsir dari ayat 168 ketika Allah mengatakan wa qatta'nahum fil ardi umaman. Pada akhirnya kami jadikan mereka kelompok-kelompok Yahudi yang kelompok pertama tadi yang jahat, yang bengis, yang fasik tadi itu di muka bumi ini hidupnya menjadi dalam berbagai macam bangsa-bangsa, ya. Kelompok-kelompok. Ayu artinya di sini adalah farraqnahum fiha tafriqan syadidan. Kami pecah mereka menjadi kelompok-kelompok yang banyak, ya. Betul-betul menjadi kelompok-kelompok yang seolah-olah punya kekuatan yang berdiri sendiri-sendiri. Fala yakadu yujad baladun illa wa fihi minhum ta'ifah. Sehingga hampir tidak ada sebuah negeri di dunia ini kecuali ada unsur Yahudi di dalamnya. Jadi ada kelompok Yahudi ada di negeri manapun, itu maksudnya begitu. Tetapi Allah katakan wa minhumus sholihun. Di antara mereka juga ada orang-orang solehnya, ya, orang-orang yang baiknya itu juga ada, ya. Di antara mereka ada orang-orang yang soleh, ya. Wa minhum duna dzalik. Nah, di antara mereka itu adalah orang-orang yang jelek, ya. Artinya orang-orang yang selain itu. Jadi di antara mereka adalah orang-orang yang soleh dan di antara mereka yang lain adalah orang-orang yang selain itu, ya.
Ya. Kemudian, nah di sini maksudnya adalah minhum nasun solihun. Sebentar, ada ini masuk. Ya, saya ulangi. Maaf, tadi ada telepon masuk. Tapi dari kelompok ini ternyata Al-Quran menerangkan minhumus solihun. Di antara mereka ada orang yang soleh. Wa minhum duna dzalik. Dan di antara mereka ada yang selain itu. Jadi yang baik dari orang keturunan Bani Israel ini ada tetap. Ya, itu makanya kita menilai Yahudi yang jahat itu adalah al-Yahud as-Sahyun, yaitu Yahudi Zionis. Nah, itu yang dimaksud. Makanya dalam bahasa Arab disebutnya Sahyun, ya, atau Zionis dalam bahasa Indonesianya. Kemudian minhum nasun solihun. Jadi di antara mereka ada kelompok orang-orang yang baik, yang soleh. Wahumul ladina tamassaku bitaurat fi zamani Musa. Wahum qillatun qalilatun. Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh pada waktu zaman Nabi Musa. Jumlah mereka adalah qillatun qalilatun. Kecil sedikit dari sedikit. Jadi udah sedikit, qalilatun itu sedikit. Disebut qillatun qalilatun. Itu kalau dalam bahasa Arab disebut seperti itu, adalah yang sedikit dari yang sedikit. Jadi udah sedikit banget. Nah, itu seperti itu. Ya. Wa minhum nasun ya munahituna asrarun fujjarun. Nah, kebanyakan mereka adalah manusia-manusia yang punya daya pikir yang merusak. Orang-orang asrarun, orang-orang yang jahat. Orang-orang yang punya perangai untuk melakukan kezaliman-kezaliman, ya, fujjarun. Wahumul kasrah al-ghalibah. Jumlah mereka inilah yang banyak. Nah, jadi orang Yahudi yang saleh itu justru yang jumlahnya sedikit. Yang banyaknya itu adalah orang-orang yang jahat. Nah, itu seperti itu. Itulah yang dalam Al-Quran di kalimat berikutnya disebutkan wa balawnahum bil hasanati wasayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami akan menguji mereka nantinya anak keturunan Yahudi pada zaman sekarang ini sampai zaman yang akan datang. Kami uji mereka dengan ujian-ujian kebaikan. Ada dapat kelapangan, mudah cari rezeki, mudah mendapatkan kekayaan. Ada yang ujiannya begitu. Wasayiat, ada yang ujiannya juga sebaliknya. Mendapatkan kesulitan hidup, mendapatkan penderitaan, mendapatkan kemiskinan. La'allahum yarji'un. Ujian-ujian itu Allah berikan kepada bangsa-bangsa Yahudi semacam itu agar mereka kembali, agar mereka menyadari itu hanyalah ujian dari Allah. Senang maupun susah tidak berlangsung abadi, semuanya pasti akan hilang dan akan kembali hancur, ya. Dan itu adalah sebetulnya ujian bagi mereka, dan harapannya adalah itu untuk menjadikan mereka ada yang bisa bertaubat kembali kepada ajaran yang adalah kalau sekarang menjadi orang Islam. Makanya orang masuk Islam itu bahasa yang aslinya itu bukan convert, ya. Kalau convert itu kan orang yang taubat seolah-olah dia pindah, tapi boleh dibilang ini adalah revert. Nah, revert itu artinya orang yang pulang kembali. Asalnya umat Islam itu agamanya satu, yaitu agama Nabi Adam, agama Nabi Ibrahim, agama yang disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad, yaitu agama Islam, agama Tauhid. Jadi kalau orang Yahudi akhirnya kembali kepada Islam, itu betul-betul artinya pulang. Bukan bertaubat dalam pengertian pindah agama begitu saja. Tapi orang yang kembali kepada fitrahnya, orang yang kembali kepada asalnya sebagai manusia yang punya kakek moyang Nabi Adam alaihissalam. Jadi Allah katakan seolah-olah begini, ikhtabarnahum bin ni'am wan niqam. Kami uji orang-orang Yahudi semuanya nanti dengan kenikmatan-kenikmatan dan dengan kesulitan-kesulitan, wasyidda warraha, penderitaan-penderitaan, ya, segala kesulitan hidup, la'allahum yarji'una 'anil kufri wal isyan ilal huda wal iman. Agar mereka bisa mudah-mudahan kembali dari kekufuran dan kedurhakaan mereka kepada hidayah Islam ini.
kepada keimanan ini. Itu harapannya begitulah mereka diawali dengan ujian-ujian kehidupan mereka seperti itu, mengalami penderitaan azab dari zaman Nebukadnezar tadi, kemudian zaman penjajahan Nasrani Nabi kita Muhammad sendiri, kemudian atau umat Islam pada umumnya yang memberikan cobaan kepada mereka, sampai kepada penjajahan di zaman Hitler kepada mereka. Itu adalah bagian dari ujian-ujian yang Allah berikan juga sebetulnya kepada mereka, agar di antara mereka ada yang kembali. Nah, sedangkan bagi yang durhaka betul-betul, itu adalah hukuman berat kepada mereka memang. Inilah barangkali para jemaah sekalian, secara nggak langsung ini kajian tafsir sampai dengan ayat ke 168, 169, 170, 171. Sebetulnya ini hanya tambahan uraian saja tentang bagaimana orang-orang Yahudi di zaman sekarang ini, ya, di zaman Nabi Muhammad SAW ini. Itu makanya di ayat 169 disebutkan, ya, fa khalafa min ba'dihim khalfun ay ja'a min ba'di dzalika al-jailu min bani Israil jama'atun akharun khalafuhum fis su'i wasyarr. Nah, nanti akan muncul sesudah zaman mereka yang di zaman setelah Nabi Musa itu, akan muncul keturunan baru dari kalangan Bani Israel, kelompok lain yang mungkin berbeda dengan perbuatan mereka, yang selalu berbuat jahat, ya. Nah, kelompok ini adalah kelompok yang ada yang baik, ya. Warithul kitab, ya. Tapi ada lagi juga kelompok yang kejahatan justru malah bertambah. Di sini diterangkan nanti di ayat 169. Warithul kitab, mereka mewarisi kitab, tetapi ya'khuduna aradu hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana. Mereka mewarisi kitab Taurat, ya, dengan segala macam bentuk pemalsuan-pemalsuannya, ya. Tapi mereka mengambilnya itu dengan lebih mengutamakan kehidupan dunianya. Jadi kehidupan yang al-adna, yang rendah dari kehidupan dunia, maksudnya kehinaan hidup di dunia yang mereka ambil. Tapi mereka mengatakan Allah akan mengampuni kami dengan perbuatan kami ini. Sejelek-jelek apapun kami berbuat, karena kami anak keturunan Nabi Musa, anak keturunan dari pengikut kitab Taurat, kami akan dapat ampunan. Itu anggapan mereka. Itulah bagian dari kejahatan mereka yang tidak pernah ada habisnya, karena mereka merasa sebagai bangsa pilihan Tuhan, walaupun berbuat kesalahan dan dosa, pada ujungnya juga akan dapat ampunan dari Allah. Itu anggapan mereka. Itulah makanya mereka sampai sekarang ini kita melihatnya sebagai bangsa yang luar biasa, kejahatannya yang akhirnya membuat nilai-nilai kemanusiaan menjadi terabaikan, menjadi hilang kalau ada di tangan mereka. Demikian barangkali para jemaah sekalian, Pak Idam, ya. Kalau detailnya kita baru sampai ayat 168, 169, 170, 171, sebetulnya ini hanya penjelasan tambahan saja sebelum kita nantinya akhirnya masuk kepada hal lain dari kisah Bani Israel ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabb. Allahumma ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang Engkau palingkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah iman Islam ini kepada kami. Tetapkan bukan pendirian kami, selalu Kau curahkan rahmat-Mu kepada kami agar kami tetap berada di atas kebenaran ini, ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami, baik yang besar maupun yang kecil. Ya Allah, kuatkan, teguhkan pendirian kami untuk tetap dalam iman Islam ini, ya Allah. Ampuni segala hal yang berlebih-lebihan dalam kehidupan kami. Tolonglah kami dalam perjuangan kami untuk menegakkan kebenaran ini di tengah-tengah orang-orang yang membencinya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.
Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.